salah satu karakter yang sangat berat buat aku. Dari awal juga sebenarnya ada keraguan, tapi sangat terima kasih Pak Sunil dari Bu Hadra meyakinkan kalau bisa yuk gitu. Dan pasti dengan bantuan Bu Hadra kita sama-sama mencari karakter Yuli ini akan dibuat seperti apa, switchingnya sampai semaksimal apa ya Bu. Kita gambar grafiknya, terus juga aku nonton beberapa referensi film yang karakter perempuannya ini mengalami perubahan yang cukup signifikan. Itu juga salah satu cara aku. Dan juga aku mau ngucapin terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir di sini hari ini. Dan pastinya terima kasih buat Pak Sunil, buat Mbak Hadra, buat Lele udah mempercayakan karakter Laras aku mainin. Deg-degan banget sih hari ini. Jadi gini, ketika memerankan Laras, iya memang dia jahat, tapi ada kesadaran yang timbul di diriku gitu ya pas memerankan karakter Laras gitu. Laras ini kan seseorang yang tumbuh atau anak yang tumbuh dengan rasa kebencian dan juga rasa amarah yang terus-terusan dia tahu gitu loh. Yeah. Jadi aku mikir ternyata dampaknya tuh bisa segitunya ya. Ternyata sebagai orang tua kalau kita tidak menjaga perkataan, tidak menjaga apa yang kita lakukan di rumah apalagi gitu kan, direkam sama anak kita, itu bisa benar-benar berpengaruh buruk sekali ke anak gitu loh. Menggunakan smartwatch ya. Jadi sebenarnya kalau dibilang treatment yang diberikan khusus ya, sekali lagi saya bukan pecinta film horor, mohon maaf. Itu orangnya penakut banget. Sama-sama. Gitu. Ya kan Bu. Cuma di sini kenapa akhirnya saya hadir dan mengambil film ini? Yang pertama itu ketika saya masuk ke film horor, saya nggak mau masuk setengah-setengah. No, nggak bisa, gue harus yang top of mind. Kita punya Bu Hadra di sini. Wow. Yang luar biasa. Terima kasih. Itu risetnya gimana sih untuk karakter Mas Helmi yang kita pengen boleh ceritakan ke teman-teman media? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah hadir menonton Kitab Si Jin dan Alien. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan dan selamat buat Rapi Film, Pak Sunil, Pak Sunar, Bu Hadra, Bu Lele, semua cast yang luar biasa yang punya persiapan matang. Kenapa saya bilang persiapan matang? Kita reading, terus hunting, observasi, mereka lakukan dengan benar dan baik gitu. Dan saya merasakan kita ini keluarga yang walaupun gore banyak yang dihadirkan, tapi di dalamnya intim. Kenapa intim? Karena kita punya semangat yang sama, yaitu memberikan edukasi pada penonton bahwa di Kitab Si Jin Alien ini ada hal baik yang harus kita ambil di sana, bahwa dendam tidak selamanya menyelesaikan masalah. Kita harus saling menghargai dan menyayangi antar sesama. Sukses buat Kitab Si Jin dan Alien. Yes, terima kasih banyak. Terus ini gimana tulisannya untuk karakter tersebut gimana Mas? Bu Hadra yang tahu. Jadi ini sebenarnya banyak ya, kita mengalami banyak dari draft berapa, draft 5 sampai draft banyak pengulangan, banyak pemotongan, banyak sekali detail-detail yang benar-benar dilakukan Bu Hadra, tim Lele, Rapi, pokoknya detail, jangan sampai ada hole di dalam setiap karakter, adegan, sampai pesan yang mau disampaikan. Yes, terima kasih Mas Septian Cahyo. Selanjutnya ada Mas Bamat juga, berniat baik tapi malah begitu. Ini gimana dapat karakter orang ini Mas Barat, boleh ceritakan? Mulyono geplek, kepala geplek. Ya, alhamdulillah saya Presiden terakhir Mas Shalom. Shalom. Ya, saya melihat diri saya sendiri juga itu, kepala saya yang dicetak, melihat ada saya yang menyeramkan. Di hari itu, di hari saya Yono meninggal. Jangan saya. Tidak mudah memang, tapi untung saya Ibu Sutradara Bu Hadra yang selalu meluruskan saya ketika belok-belok, maklum puasa, meskipun jarang puasa juga saya waktu itu ya. Jadi cukup deep, cukup dalam waktu itu. Apa yang saya bayangkan, pekerjaan kami sebagai pemain gitu. Saya pemain baru tapi rasa lama gitu.
usianya aja mungkin. Sebagai pemain, apa yang kita simpan di kepala, di hati kita tuh penonton nggak tahu mungkin ya. Yang ketahuan kan dari ekspresi, dari kulit, tapi penghayatannya kan PR kita di rumah. Nah itu yang kami kerjakan gitu, dengan komposisi pemain yang sangat akrab dan kompak, itu juga sangat membantu buat saya. Terima kasih. Terima kasih tepuk tangan buat Mas Bambang. Terima kasih teman-teman Kias. Kita kayak teman-teman media untuk kesempatan bertanya. Silakan boleh angkat tangannya, dibantu oleh teman-teman dari Publicis. Mana? Mbak Lucy sebelah mana? Ya, silakan yang mana? Yang bermain film untuk bisa bermain Papanowija sih sebelumnya juga aku belum tahu, dan ada mantra-mantranya juga aku juga nggak tahu. Tapi saat ini aku baca mantranya itu emang aku ngerasa kayak lagi baca mantra beneran, dan aku bertakut beneran, bahkan sempat mau nangis juga karena aku ngerasa kayak aku ingin memanggil arwah beneran. Apalagi di belakang itu ada pintu yang kebuka, dan saat nengoknya itu di beberapa take aku udah keluar air mata karena yang juga dieksplorasi. Seperti apa akhirnya bersama dengan Rapi Film untuk Kitab Si Jin dan Ilien untuk treatment yang baru? Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore. Terima kasih sudah menonton Kitab Si Jin dan Ilien. Memang ini film horor terakhir aku yang kayaknya banyak banget adegan gore-nya, berdarah-darah. Yang jadi tantangan buat bikin ini adalah bagaimana bikin film Kitab Si Jin dan Ilien menjadi film horor yang berbeda dari sebelumnya. Terus lebih lokal, membumi gitu. Terus bagaimana bisa menampilkan scene-scene horor dengan sangat intens dan bikin ngilu gitu kan, treatment sinematografi yang tidak banyak pergerakan tapi bisa menimbulkan kengerian ketika orang menontonnya. Mudah-mudahan terasa ketika menonton. Yes. Itu. Boleh kembali bersama Rapi Film. Kita pengen tahu, ini kan banyak banget yang diberikan ke teman-teman treatmentnya tadi ya. Kita pengen tahu gimana kerjasama kesekian kalinya bersama Pak Sunil, Pak Sunar dan teman-teman Rapi Film. Ya, alhamdulillah diberi kepercayaan kembali sama Rapi Film dengan Bapak Sunil dan Pak Sunar. Terima kasih juga buat Pak Gop gitu. Yang pasti sangat selalu menyenangkan berada di Rapi Film karena saya sebagai kreator, dalam penulisan dan juga secara bacaan mungkin dan lain-lainnya boleh. Ustazah Lele. Nah, silakan. Ustazah horor gue. Ya itu ya, karena bapak saya ustadz, jadi sebenarnya bapak saya tuh kalau lagi saya nulis film horor yang berbau Islam dia malah senang karena saat itulah anaknya lebih sering pulang ke rumah. Jadi kayak sering ngobrol lagi, sering buka kayak apa, sebenarnya ayat kitab bahwa ada kitab Si Jin dan Ilien, bahwa manusia dicatat di kitab Si Jin dan Ilien itu kan dari surat Al-Mutaffifin kan. Dia nggak usah nambahin ya, masih hafal apa enggak. Nah cuman ayat itu tuh bukan yang saya asing sebenarnya, alhamdulillah gitu. Maksudnya kayak Abi suka ngomongin ayat itu, walaupun menurut beliau wallahu alam lah, bagaimana cara mencatatnya itu wallahu alam, itu bukan urusan manusia kan gitu. Nah, tapi ketika bikin cerita yang tujuannya adalah menyebarkan kebaikan juga, bukan cuma bukan cuma sekedar nakut-nakutin, makanya di situ kan kita bikin bahwa ada kebaikan yang dilakukan sama karakter yang nanti diceritakan di film itu gitu. Jadi kayaknya lebih ke sana sih arahnya gitu. Jadi kita nggak terlalu kayak wah harus ngelihat banget sebenarnya bagaimana caranya, karena buat bapak saya juga itu sebenarnya wallahu alam sih caranya itu. Terima kasih Mbak Lele sebagai penulis horor 4 atau 5, tapi harus escalate terus, jadi dari paling satu yang paling simple ke yang terakhir harus yang paling grande gitu. Gimana caranya benar-benar penonton tuh puas banget, itu yang paling penting sih. Nah itu untuk mencari elemen apa gitu supaya santetnya, nah itu yang makan waktu banyak. Oke, siap. Terima kasih Pak Solel untuk penjelasannya. Kita ke jajaran kan sekarang, mungkin beberapa kita ke Nurul sama Lele dan Harga, karena kita pengen bikin sesuatu yang beda. Karena kalau kita lihat tuh sekarang industri kita banyak banget film horor. Ya, salah satu dari kita tuh kayak
apa ya ini yang bisa bikin penonton stand out mau nonton film horor lagi. Nah, salah satu itu kita pikir oke, dari segi santetnya, dari segi horornya, dari segi paling penting skripnya. Jadi itu salah satu yang kita benar-benar kayaknya kita sama Lele, sama Adra tuh udah sampai draft berapa tuh, karena kita merasa ini bisa di-tweak lagi, bisa dibikin lebih bagus, bisa dibikin lebih seru. Karena gampang banget terjebak di teknis-teknis horor dan lupa untuk menciptakan emosi manusia. Jadi menurut saya gitu sih kayaknya, karena penting banget untuk ceritakan kenapa ada gendangnya, ada alasannya. Jadi untuk biar penonton juga mengerti kenapa siapapun bisa melakukan ini. Yes, dan tadi berasa banget sih ke penonton, sebel ikut sebel, kesel ikut sebel ya. Ya, sama siapa paling sebel teman-teman? Hah? Oh, ngomong aku kalau di sini tadi. Cantik Pak Sunil, terima kasih. Kita kalau Pak Sunil. Yang pasti sangat seru dan melelahkan. Yes. Karena kalau film horor itu banyak sekali juga teknisnya gitu. Jadi selama syuting itu aku belajar banyak sekali tentang bagaimana caranya nge-save energi. Yang satu kita harus mikir, oke, kepala kita ke teknis, tapi tetap harus menjiwai emosi si tokohnya ini. Aku tuh menikmati sekali sebenarnya proses ini, karena kayak sama Bu Hadra lagi, sama Pak Sunil lagi gitu. Tantangan terbesar tuh Pak Sunil tuh kalau dikasih satu adegan, Lele kurang serem Lele. Jadi kayak, oke Pak, serem lagi, kasih lagi, Lele lebih serem lagi Lele. Sampai 3 kali apa baru serem, baru kayak ya udah nih ya, aku kasih dari sini jalan ke sini, matanya lewat ke sini. Jadi kayak kadang-kadang nonton gak ada itu tuh, buat mikir itu tuh berapa kali kita ngobrol, dan sama Kak Hadra sama Pak Sunil tuh udah kita yang ngobrol udah kayak gitu. Jadi kayak sambil makan kacang ngobrolin gimana caranya orang mati gitu. Makanannya ringan, obrolannya berat ya. Nah, jadi tuh apa ya, tantangan terbesarnya tuh lebih gitu, karena kan sekarang film horor banyak banget ya. Yes. Kita mengakuin film horor banyak, rasa takut orang tuh udah di-push sedemikian rupa gitu. Jadi kayak ini pushnya udah harus nggak boleh, harus next level lagi gitu. Jadi kayak akhirnya lebih semoga film Kitab Si Jin dan Iliyin bisa memberikan warna baru dalam film horor di Indonesia, memberikan sensasi yang berbeda ketika nonton film horor Indonesia. Juga tidak hanya sekedar pengalaman sinematik aja, tapi juga pengalaman emosional yang mendalam dari setiap karakter yang dihadirkan kepada penonton. Semoga rasanya sampai ke penonton. Terima kasih Bu Andra. Terakhir dari Pak Sunil, silakan closing statement Pak Sunil. Semoga semuanya suka semua filmnya dan bantu disebar di sosmed dan semua media. Terima kasih. Yes, terima kasih. Terakhir kita foto bareng yang di belakang.